Selamat pagi Pak Ahmed. Selamat pagi Wida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Pak Ahmed, seperti biasa sebelum kita melakukan kegiatan observasi dalam kelas ya. Kebetulan ini nanti mata pelajarannya apa ya? PJOK, PJOK. materinya. Untuk ini nanti terkait apa materi hari ini untuk keterampilan gerak. Oh, oke, Yang untuk berhubungan keterampilan yang gerak. saya nanti pada ini nanti saya keterampilan gerak itu peserta didik bisa belajar gitu. Ya, jadi sebelum pembelajaran nanti dimulai atau observasinya dimulai, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, untuk materinya tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu tentang keterampilan gerak ya. Ya. Kemudian saya ingin mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai terkait materi tersebut. Oke, di sini ini nanti saya akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik terkait CP terbaru dari PJOK. Ya. Itu pada fase B saya mengambil elemen pada terampil bergerak gitu. Di sini sudah saya siapkan untuk segala sesuatunya serta tahapan serta apa-apa yang harus saya berikan ini nanti. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut dari Wida. Ini nanti kelas 4. Yang di kelas 4 4. ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa saja? Yang pertama dari berdasar elemen yang saya ambil di CP itu nanti peserta didik dapat menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. Ya. Jadi ini nanti saya berikan sebuah keterampilan gerak terkait roll depan. Oh, roll depan ya. Roll depan. Jadi nanti dengan roll depan itu peserta didik dapat menerapkan atau menyesuaikan strategi bagaimana sih melakukan roll depan yang tepat dan benar gitu. Oke, cara menerapkan roll depan ya untuk anak-anak ya. Kemudian supaya area pengembangan tersebut dapat tercapai, strategi apa yang sudah Bapak persiapkan? Oke, kalau di sini saya memberikan sebuah gini terkait apa yang akan saya strategi. Nanti saya memakai peserta didik, saya berikan demonstrasi gitu. Demonstrasi, setelah itu peserta didik mengamati. Terus yang saya harapkan peserta didik dapat menganalisa serta dapat mendeskripsikan apa yang dia dapat gitu. Ya. Jadi atas demonstrasi yang saya lakukan nanti peserta didik bisa menganalisa dan dapat menyampaikan, memproduksi dalam kalimat bagaimana cara melakukan roll ke depan dengan baik gitu. Ya, baik. Terkait hal tersebut sekiranya hanya itu saja yang ingin saya tanyakan Bapak. Untuk lebihnya kita langsung ke lapangan mawon nggih. Oke, siap. Ya, perhatikan. Semuanya siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat? Ya. Ada yang belum sarapan? Kenapa, No? Apanya yang telat? Jamnya sudah mepet. Ada lagi? Telepon Anda. Jamnya mepet. Bangunnya jam berapa? Bangun jam 6. Masak nasi? Kalau berangkat, kenapa? Oke, perhatikan anak-anak, kalau berangkat sekolah, walaupun sampean punya kebiasaan tidak sarapan, nanti sarapan di rumah. Mulai dirubah ini kebiasaan seperti itu. Vino,
berangkat harus sarapan. Dah, berangkat harus sarapan. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait untuk kelentukan sebagai kebugaran. Nah, kita nanti akan belajar tentang roll ke depan terkait senam lantai, keterampilan gerak sampean dengan gerak lokomotor roll ke depan. Oke, sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu roll ke depan itu apa? Ngangkat tangan. Siapa yang sudah tahu roll ke depan? Oke. Jungkir balik, kita sebutnya jungkir balik ya. Ada lagi? Ya, salto. Ada yang pernah tahu kira-kira roll ke depan itu sama melihatnya di mana? Di HP. Ada lagi? Vino? Ya. Di TV. Ada lagi? Dari kakak. Tahu nggak yang kesenian tradisional itu? Ada rollnya nggak kira-kira? Apa itu? No. Apa no? Jaranan, kuda lumping, ada roll-rollnya nggak? Nah, itu yang dilakukan profesional. Jadi nggak perlu matras ini untuk roll. Nah, kalau jaranan kan gitu ya. Nah, sampean kalau melakukannya, kita nanti akan belajar tidak seperti itu. Kita akan belajar terkait kelentukan kita. Bagaimana sih melakukan roll yang baik. Oke, sebelum dimulai, anak-anak, mari kita ikrarkan Pancasila sebagai wujud bahwa anak-anak sebagai wujud penanaman cinta tanah air. Siapa yang berani mimpin Pancasila? Oke, Bim. Siapkan dulu, Bim. Semuanya tangannya siap. Ya? Ulangi. Tegas. Siap, gerak. Siap, gerak. Oke, Pancasila ya? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Bima. Buat dulu. Oke, ada yang tidak masuk ini tadi? Masuk semua ya? Kelas 4. Catatannya saya koreksi catatan di awal pembelajaran kita ini tadi, Vino sama Nanda mau berangkat sarapan. Jelas ya? Oke, baik. Semuanya perhatikan, siap, gerak. Kita sudah sedikit banyak mengerti tentang roll ke depan. Nah, bagaimana sih nanti melakukannya? Sebelumnya kita akan stretching dulu. Stretching dengan Vino tolong ambilkan bola nih. Ya itu. Iya, ambil 3 dulu. Yang voli aja loh. Oke, udah. Sudah no. Oke, sebelum kita on untuk pemanasan, kenapa sih harus pemanasan? Kenapa? Ada yang tahu kenapa harus pemanasan? Nada? Ya, biar nggak kaget terus, agar tidak cedera, agar nggak kaku. Ada lagi? Kram. Ada lagi? Udah tahu ya manfaatnya? Sebelum badan kita, boleh nih kita stretching dulu tentang
pikiran kita biar fresh. Ada yang tahu hewan yang dari Australia? Kanguru. Kalau hewan yang dari Irian Jaya? Apa? Bukan ikonnya Irian Jaya. Burung apa? Kekasih. Kok burung kekasih? Cendrawasih, bukan kekasih. Nah, sudah tahu ya. Kalau yang dari Sumatera, hewan yang dari Sumatera, hewan dari Sumatera, gajah. Apa? Tujab. Oke, kita mulai dulu stretchingnya. Semuanya siap, gerak, hadap kiri, gerak. Rentangkan dua tangan, gerak. Tangannya direntangkan, geser. Geser ini. Geser lagi. Meluruskan yang belakang meluruskan. Geser lagi. Terus. Tegak, gerak, hadap kanan, gerak. Pegang dulu. Ini pegang dulu, Dok. Pegang dulu. Tangkap. Udah. Depan, ais. Hadap kiri, gerak. Oke, sudah tahu ya, kanguru. Terus apa lagi tadi? Kanguru terus? Burung apa tadi? Cendrawasih, bukan kekasih. Burung apa? Gajah. Oke. Sekarang kanguru dulu ya. Sikap kanguru, nanti loncat. Begitu ada peluit, loncat. Satu kelompok. Jelas? Nggak usah bunyi. Siap, sikap kanguru gimana nih? Kanguru. Siap. Kanguru. Stop. Balik kanan, gerak. Burung ya. Sana. Balik kanan. Burung cendrawasih terbang. Tunggu sih, nunggu peluit. Siap. Burung. Mentok sampai sana. Stop. Balik kanan lagi. Tadi apa yang terakhir? Gajah. Oke, gajah. Jalannya gajah itu gimana nih? Ekspresikan. Explore. Siap. Gajah. Wih, gajah apa mbah tuwek sampean? Stop. Kanguru lagi. Kanguru. Burung. Gajah. Kanguru. Oke, stop. Terus. Oke, 2 kali. Belakang, kita gabung sekarang. Depan, belakang, kanan, kiri. Jelas? Ya, kairu no. Bawah, atas, kanan, kiri. Jelas? Oke, paham? Siap. Yuk. Loh, piye balik. Tadi piye garane? Bawah toh? Balik lagi. Bawah, atas, kanan, kiri. Jelas? Siap.
Bawah total, bawah. Bawah. Kalau sudah di depan atas. Atas. Kanan, kanan, kanan. Kanan. Lagi terus, bawah. Jangan jatuh, jangan jatuh, jangan jatuh. Atas. Kanan. Jadi. Nah, sebelum kita melakukan roll, kita perkenalan dulu sama ini. Apa namanya? Kok kasur sih? Matras. Bim, dari Karis. Tidur telungkup di sini. Lah keliru, sama di sebelahnya. Keliru nih. Lah, hadapnya sana. Yup, tidur telungkup, tidur telungkup, tidur telungkup itu tidur ngurep. Nah, berguling. Oke, terus cepat, 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 cepat. Ganti, pakai siap. Ya, cepat, balik barisannya. Terus, 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 Bima. Terus, terus. Biar semacam nafas. Nanti posisinya bagaimana? Kita dekatin. Kita kan punya ujung gigi. Taruh depan. Ambil. Ambil nafas. Setelah ambil nafas, anak-anak tetap melihat matrasnya. Jangan kemana-mana. Setelah itu, ambil nafas. Dilihat. Pertama ditaruh. Bima, ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Di sini boleh enggak? Ingat, jari no, pino, jari oh panggah hai pino. Setelah itu, dagu ini sembunyikan. Oke, lihatan dulu. Saya lihatan saya pesawatmu. Wes, oke. Kalau sudah, perhatikan yang pertama tadi apa? Mas. Oke ya. Setelah itu, taruh ini tangan. Bagaimana posisinya yang ideal? Selebar kinimu. Kan ada ukurannya sendiri-sendiri. Jangan ditutup gini. Selebar muda. Setelah itu janggutnya ini disembunyikan. Bagaimana mau menyembunyikannya? Dipepet nih. Jelas? Gerakan tangan harus seimbang. Setelah disembunyikan, taruh, dorong. Jatuhnya dorong. Perhatikan. Ya, jelas toh? Oke, siap. Siapa yang berani mencoba duluan atau urut? Siapa? Urut apa? Urut. Karis. Stop. Lagi. Yuk. Stop. Jarinya merapat. Janggutnya disembunyikan. Oke, tepuk tangan buat Karis. Selanjutnya siapa? Rakes. Rakes ke belakang. Roll depan. Hei, ambil nafas dulu, Bim. Biar bekan jenenge gak ambil nafas. Oke, lanjut. Mas Arjun. Pas Arjun. Ya. Yun, balik kok saya. Kaduan, taruh tangannya ditaruh. Lah, kuwi kaduan. Bonus dapat roti sandwich.
Iqbal sini, Iqbal. Iqbal. Kok Iqbal? Nanda, maaf. Roti. Coba ya. Kenapa sih kok miring? No. Vino tak jadikan patung nanti. Ya. Kenapa kok miring? Yuk, dah coba dilakukan dah, lagi lah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Posisinya apa? Posisinya apa? Menggelinding, melakukan roll. Kenapa kok posisi nggak pas? Oke, tadi Nanda, ada lagi tadi yang miring siapa? Tapi dulu. Anak-anak silakan diamati dulu. Kenapa sih kok miring? Silakan diamati. Miring enggak ini nanti? Siapa yang tahu? Kenapa Bim? Arah. Oke. Sekali lagi, siapa yang tadi lagi yang miring? Wena. Silakan diamati dulu, dah. Silakan diamati. Kenapa sih kok miring? Ada lagi yang tahu? Kenapa? Miring. Arah badan. Saya koreksi ya. Oke, kita koreksi sama-sama ya. Kenapa sih kok miring? Gini. Kemungkinannya tangan ini nggak berimbang. Tangan kita nggak seimbang. Kekuatannya lah, ini kok duluan. Dia harus bersamaan. Jatuhnya ini harus bersamaan. Anda bisa kontrol ya. Ya, ambil nafas yang baik dulu. Stop. Ambil nafas yang baik dulu. Kalau sudah tenang, turunkan tangannya, merapat jarinya. Kurang buka. Selebar pundak. Nah, tenang dulu dah, jangan dilakukan dulu. Yang mereng-mereng tadi ya, dah sembunyikan janggut. Dah siap. Tangannya dikontrol, kekuatan tangannya sama kakinya dikontrol. Pelan-pelan terus kamu lakukan, silakan. Janggutnya disembunyikan, silakan dilakukan. Kekuatannya yang berimbang. Yuk, coba lakukan. Nah, lurus toh. Apa? Iya, kalau mereng dicoba dulu. Karena kurang tenang, terus kekuatan tangannya sama. Kaki juga sama, badannya berimbang dulu. Jadi sembunyikan janggut. Yuk. Sudah tahu ya garis besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu berarti anak-anak sudah bisa tahu. Sekarang manfaatnya. Kira-kira apa sih manfaatnya kalau kita bisa? Hah? Kelenturan ada lagi nggak? Kebugaran ada lagi nggak? Hah? Apa dah? Ketenangan ada lagi nggak? Kekuatan ada lagi? Nggak tahu. Yang utama adalah kelenturan atau kelentukan. Kalau terkait kebugaran, dia nggak jaga kebugaran sih, hanya untuk menjaga kelentukan tubuh. Terus yang terakhir, yang bisa nanti setelah bisa kita nanti akan pendinginan. Baru ngono istirahat. Pertanyaannya, roll ke depan itu tergolong di cabang olahraga. Yang tahu. Angkat tangan. Kino. Atletik. Ada lagi? Olahraga jalanan, oke. Ada lagi? Cah Putri? Apakah tidak bisa bersuara? Hah? Kudu muntah. Melu. Pusing mikirin apa tah? Wena tak gembose wetenge tes. Apa? Roll ke depan itu. 1. Setiap hari Jumat itu kita ngapain sih? Senam. Tapi ada lanjutannya nih. Senam itu ada senam aerobik, senam kebugaran, senam jantung. Banyak macamnya ya. Kalau roll ke depan ini termasuk
di senam lantai. Mungkin ada yang tambahan, yang tahu. Kita kan roll ke depan. Ada lagi nggak senam lantai yang selain ini? Roll ke belakang. Sudah pernah? Sudah pernah? Ada yang sudah bisa? Coba no. Sini, masa di situ? Nanti lah di rumah jangan dilakukan di kasur ya. Lu nggak tahu katanya bisa. Oh bisa, oke. Kita roll ke depan, roll ke belakangnya tidak. Terus lah di rumah nggak usah dilakukan di kasur. Jelas? Bukan mata tulang. Ya selama bapak ibu sampean asik-asik saja nggak apa-apa. Nanti sampean kok latihan gini terus Pak Ahmed buat alasan, oh latihan sama Pak Ahmed disuruh latihan di kasur, kasurnya morat-marit. Mamahmu marah-marah. Oke, udah ya, bisa mengerti ya anak-anak? Oke, semuanya berdiri, kita pendinginan dulu. Bolanya tadi mana? Ambil 3 lagi. Diinggirkan dulu. Satu-satu no. Oke, tangannya dilepas. Kalian lempar ya sambil nyanyi. Tahu balonku toh? Tahu. Sambil nyanyi. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor! Iqbal masuk, Bal. Lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Balonku. Rupa-rupa warnanya. Kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor! Koncone Iqbal. Koncone Iqbal. Dibalik sekarang. Dari bawah. Dari bawah. Siap, 1, 2 semua. Balonku ada 5. Jangan dilempar. Rupa warnanya. Kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Gas! Siapa ayo? Kurang satu. Sekarang atas. Atas. 1, 2 semua. Balonku. Rupa-rupa warnanya. Kurang banter. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Kuena. Oke, 4. Semuanya menghadap. Semua siap gerak. Yang di dalam lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Sudah, tak suruh ganti sama kelek sing ngumek kae. Semuanya siap gerak. Tahu apa yang harus dilakukan? Kita tutup dengan do. Ya udah gitu saja. Semua siap gerak. Siapkan rohaninya masing-masing. Kurang lebih apa yang sudah kita pelajari semoga saja bermanfaat. Anak-anak kita tutup dengan doa Vino yang baik. Rohaninya disiapkan masing-masing. Berdoa silahkan. Selesai. Sudah. Tos dulu. Semua. Ngampel 2 aja gitu. Oke, Vino dikemasi. Vino dikemasi, no. Selamat pagi Pak Ahmed. Selamat pagi, Bida.
Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan hari ini. Saya agak mengganggu waktu panjenengan mengajar, nggih, nggak apa-apa Siap. ya? Oke. Oke, terkait tentang hasil observasi kemarin Pak Ahmed, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait itu. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan observasi dan Pak Ahmed juga sudah mengajar anak-anak mengenai role depan ya Pak Ahmed ya. Siap. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu tentang tantangan Pak Ahmed, tantangan dan juga hambatan yang Pak Ahmed temui selama di lapangan ketika mengajar saat itu. Tantangan terhadap apa dulu? Diri sendiri atau terhadap? Ya berarti dua, bisa diri sendiri, bisa anak-anak. Oke. Terima kasih Bu Ida. Yang pasti yang pertama kita pakai tetap bagaimana sih kita menyampaikan sebuah materi yang harus kita sesuaikan dengan zaman gitu ya. Iya, Itu iya. yang pertama. Itu tantangannya adalah kita harus memang, karena peserta didik dalam satu kelas itu bermacam-macam karakternya, terus terkait keterampilan geraknya pasti berbeda. Nah, bagaimana kita membuat sebuah konten itu biar menarik, terus sehingga itu ada salah satu tantangan menjadi seorang pengampu PJOK terutama, nanti bagaimana sih saya bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik. Itu yang pertama. Untuk yang tantangan berikutnya yang pasti adalah karena keanekaragaman peserta didik itu terhadap mental, terhadap latar belakang, terhadap sisi sosial berada di rumah, itu pasti produknya mental itu berbeda-beda gitu. Iya, terkait itu ya Pak Ahmed ya, kemarin saya juga sempat mengamati sangat seru. Kalau menurut saya itu ya seru sekali karena anak-anak berperan sebelum sebelum melakukan role depan, anak-anak berperan sebagai ada yang berperan sebagai gajah, ada yang berperan sebagai apa kemarin kanguru, kemudian burung. Nah itu Pak Ahmed dengan kreatifnya mengaitkan hal tersebut dengan materi tentang role depan. Itu menurut saya yang paling menarik dari pembelajaran kemarin. Nah untuk dari jawaban Pak Ahmed tadi mengenai macam-macam karakter peserta didik itu, bagaimana Pak Ahmed untuk bisa mengemas supaya dari bermacam-macam karakter itu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu secara sama gitu. Siap. Yang pertama adalah bagaimana sih tadi pertanyaan sebelum saya menjawab, pasti bagaimana kita sebelumnya mempersiapkan sebuah modul ajar yang mungkin kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan peserta didik plus dengan aset yang ada di sekolah gitu. Itu yang pertama. Terus bagaimana, nah saya sendiri kan tetap berpedoman bahwa harus ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya di situ. Kalau keterkaitan bagaimana kita ngemas, saya tetap berupaya mensinkronkan dengan aset yang ada. Misalkan kalau memang kemarin di sekolah itu kan adanya satu matras, bagaimana biar waktu tunggu peserta didik itu minim, terus kita lebih banyak keaktifan peserta didik. Nah itu terus saya kaitkan dengan keautentikan tentang kehidupan. Artinya katakanlah kalau di PJOK itu tetap bagaimana sih kita hidup secara fair, bagaimana sih kita hidup harus jujur, terus bagaimana sih kita harus saling menghargai ketika ada teman yang melakukan, harus ada nunggu. Nah seharusnya itu tidak terjadi gitu. Nah terus akhirnya tumbuhlah apa yang dimaksud dengan kreativitas atau inovasi, bahwa saya kaitkan bagaimana untuk peserta didik mengerti bagaimana kehidupan, saya kaitkan gitu, keautentikan yang harus mereka lakukan di kehidupan itu. Bahwa saya ngambil contoh misalkan bahwa hidup ini memang butuh kejujuran, terus fair play. Kalau di PJOK nilai-nilai yang ada seperti itu. Memang saya lihat dari pembelajaran kemarin itu memang sangat padat ya, anak-anak jadi tidak ada waktu untuk ngobrol sendiri dengan teman, jadi fokus
yang mereka yang awalnya itu karena memang PJOK itu sebetulnya kalau bagi anak-anak itu sebagai rekreasi setiap 1 minggu sekali gitu. Nah, untuk pemusatan konsentrasi sendiri Pak Ahmed, untuk strateginya, karena kemarin kan sempat toh ada beberapa anak yang awalnya itu tidak konsentrasi, kemudian Pak Ahmed memberikan apa namanya awal dari pembelajaran itu sehingga anak-anak bisa memusatkan konsentrasi, itu strateginya apa? Terima kasih Bida. Saya sampai hari ini juga belum merasa seperti itu. Artinya kalau nanti ada teman sejawat atau menjas seperti itu, saya sendiri tidak merasa seperti itu. Tapi Artinya terus, mengalir. ya, saya terus belajar. Pada intinya seperti itu. Terus konsep yang saya pakai yaitu bagaimana sih pembelajaran itu yang rambu-rambu saya biar tidak ada waktu tunggu lebih banyak gitu aja. Iya. Untuk tindak lanjut pembelajaran ke depan Pak Ahmed, yang ingin Pak Ahmed lakukan apa? Terkait materi atau terkait ke depan? pembelajaran. Yang pasti kalau terkait metode, prinsip, terus apa strukturnya, kerangkanya, kita tetap pakai apa yang disampaikan kementerian. Terus untuk inovasinya otomatis saya lebih banyak ngobrol kepada kombel, terus kepada rekan sejawat di sama-sama pengampu PJOK seperti itu. Iya. Kemudian dari hal yang sudah dilakukan kemarin ketika pembelajaran itu, ada nggak yang harus dikembangkan lagi atau harus diperbaiki lagi? Oke, banyak. Karena di setiap pembelajaran saya yakin untuk khususnya pengampu PJOK, setiap pembelajaran katakanlah satu materi kemarin itu roll ke depan, berganti hari, berganti tahun, itu nanti materi yang sama dengan kerangka yang sama, tantangan yang dihadapi pun bisa berbeda karena karakter peserta didik dan banyak sekali. Yang penting kalau saya rambu-rambunya saya sudah dapat, pengembangannya bagaimana situasi terjadi saat itu. Yang penting saya tidak keluar dari rambu-rambu gitu. Iya, itu aja. Berarti sesuai dengan kurikulum ya, itu tadi sesuai dengan kurikulum. Nah, kita sesuaikan ya gitu. Diinovasikan sendiri. Kita harus punya spontanitas refleksi yang harus bagaimana sih intinya menguasai keadaan gitu aja. Iya. Baik Pak Ahmed, sekiranya dari hal-hal yang sudah saya observasi kemarin itu sudah terjawab semua, tetapi yang perlu saya tekankan di sini dari pembelajarannya sudah Pak Ahmed lakukan itu menurut saya itu sudah sangat bagus. Kenapa? Karena itu tadi anak-anak yang pertama materinya padat, yang kedua anak-anak terlihat antusias dan excited, kemudian yang ketiga ada kombinasi itu tadi yang gerakan-gerakan dari binatang yang dikombinasikan ke dalam pemanasan ya, saat pemanasan itu menurut saya itu sangat menarik. Sekiranya hanya itu saja yang ingin saya tanyakan terkait pasca observasi kali ini Pak Ahmed. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu dan saya ganggu waktunya ini tadi. Tidak. Saya lebih tahu bagaimana sih kalau diobservasi kan kita jadi tahu kelemahan kita gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Ahmed. Saya sampaikan sekali lagi mungkin kegiatan setelah ini bisa Pak Ahmed lanjutkan di kelas ya. Siap, terima kasih. Sama-sama Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Resi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di PI 5. Iya betul, tidak terasa ya Bu ya. Betul. Cepet banget waktu yang sudah berlalu. Nah, hari ini nanti untuk PI 5, jadi saya akan menanyakan progres belajar Bu Ida selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran daring, serta melanjutkan dari PI kemarin. Kita kan sudah observasi di kelas. Hari ini nanti saya ingin menanyakan terkait hasil observasi yang sudah Bu Ida lakukan dengan teman sejawat. Iya, kemarin sudah melakukan ya Bu ya? Ya sudah. Kemarin sempat melakukan praobservasi dulu. Kami ngobrol, kemudian langsung ke lapangan. Kan kebetulan yang saya ambil itu observasi teman sejawat yang mengajar PJOK. Jadi langsung praktek langsung praktek di lapangan. Itu.
Oke, berarti sudah, nanti saya minta hasilnya ya, Iya. hasil observasi. Terus untuk pembelajaran daringnya, progresnya yang sudah dipelajari dalam 1 bulan terakhir ini apa, Bu? Tentang aset yang dimiliki oleh sekolah itu, kemudian kemarin membahas tentang apa namanya kepemimpinan murid itu. Kemudian ada lagi saya juga sudah sekitar 50% untuk portofolio Oh digital iya, sudah saya portofolio. kerjakan. Sudah ya, Sudah 50%. Oke. 50%. Berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Bu Ida lakukan, itu bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan putusan yang Bu Ida lakukan? Jelas berpengaruh Bresi ya, karena dengan adanya pembelajaran 1 bulan ini ya, apalagi di dalam sistem pembelajaran itu pasti ada tantangan dan hambatan, dan itu dari materi-materi yang sudah saya dapat selama 1 bulan ini sangat membantu saya, apalagi untuk memikirkan tentang keputusan-keputusan bijak yang harus diambil. Nah, kemarin kan juga sempat belajar tentang dilema etika itu. Jadi sempat observasi juga dan wawancara juga dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD sini, pimpinan saya, kemudian dari SD Kepo 1. Nah, kebetulan banyak ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang dihadapi, permasalahan dan juga tantangan sekaligus solusi cara menghadapinya. Nah, itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya, masukan-masukan positif yang mungkin nantinya apabila saya menemui kasus seperti itu bisa saya terapkan dalam pengambilan keputusan. Gitu. Dari apa yang sudah Bu Ida lakukan tadi, mungkin masih ada perlu yang dievaluasi kah, Bu Ida? Yang perlu dievaluasi mungkin dari diri saya sendiri ya, karena sudah mendekati hampir finish selesai ini kan, saya menumbuhkan semangatnya ini yang agak ini, yang agak berat. Cuman ya bagaimana cara memotivasi diri saja. Kalau terasa bosan ya berhenti sejenak, kemudian nanti lanjut lagi. Kalau bosan lagi ya kita cari bahan untuk healing atau tempat-tempat yang mana perlu yang bisa itu ya. beda healing, jadi untuk merefreshkan lagi ya. Oke. Dari pengalaman yang terjadi selama Bu Ida mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang mencerminkan, adakah hal yang mencerminkan terkait dilema etika, baik itu terkait murid maupun dari rekan sejawat? Ada, Bu. Jadi ada beberapa kasus yang saya temui beberapa hari belakangan ini. Salah satunya kemarin dari murid saya sendiri, yaitu ternyata ada salah satu siswa yang membawa HP ke sekolah, kemudian ketahuan, ya mau tidak mau harus saya sita. Dan ternyata dengan kemajuan teknologi, itu luar biasa sekali. Saya melihat siswa saya tersebut ternyata kemampuan teknologinya ya lebih satu tingkat lebih daripada seumuran kita. Contohnya ini, seperti tema yang biasanya kita menggunakan kunci password pola dan juga nomor, ternyata ada lagi dan saya tanya, sempat kesulitan untuk membuka. Jadi kunci layar yang bukan melalui sandi maupun pola. Terus saya tanya ke anak tersebut, ini dapat tema dari mana? Ternyata download online dari TikTok. Itu ada baru. Ada baru teman itu. Ya, itu. Kemudian saya suruh buka, saya suruh ganti temanya itu sesuai dengan HP-nya. Dan saya observasi lagi, ternyata di dalam HP tersebut pun terdapat ya hal-hal yang sebetulnya anak-anak belum pantas untuk mengetahui, gitu ya. Tidak perlu saya sebutkan apa. Terus kami dari rekan guru, saya beserta rekan-rekan sejawat bahu-membahu untuk melihat HP itu sudah sejauh mana digunakan. Nah, ini sisi yang pertama, kita sebagai guru maupun murid kan tidak boleh ketinggalan teknologi. Apalagi kita sebagai guru harus punya kemampuan lebih dari siswa. Itu yang jelas. Selangkah lebih maju. Harus selangkah lebih maju. Kemudian apabila
kita tidak tidak mengikuti perkembangan teknologi ya kita tertinggal. Tetapi sisi negatifnya seperti itu. Anak-anak jadi bebas mengkonsumsi apapun yang ada di sosial media tanpa filter. Nah, Kan kalau siswa itu secara psikologis kan anak seusia SD belum saatnya atau belum siap secara psikologis mereka untuk menerima hal-hal yang ya katakanlah yang diterima oleh usia 17 tahun ke atas. iya. Kemudian mereka tanpa sengaja melihat akhirnya merasa kecanduan ya, kecanduan akhirnya diteruskan. Kemudian karena ada teman seperti itu, Bapak pimpinan maupun rekan sejawat bahu membahu untuk memotong siklus itu. Jadi sempat wali murid kita kumpulkan. Bahkan siswa saya pun juga ada yang sudah merokok, Bu. Vape. Pakai vape. Pakai vape ada, pakai rokok batangan ada. Yang baru beberapa hari ini temuan seperti itu. Jadi terkait temuan kasus tadi dan sudah melakukan upaya untuk penyelesaiannya. Iya, pencegahan juga Sudah solusinya. untuk sampai mengundang wali murid ya? Iya, sampai mengundang wali murid. Dan ternyata wali murid pun tidak tahu. Kemudian dari kami sendiri memberikan fasilitas kepada wali murid yang memang ingin tahu tentang isi dari HP putra-putri Bapak Ibu wali murid bisa diberikan kepada kami untuk kami cek dengan tim IT gitu. Jadi sudah sampai dikomunikasikan dengan wali murid Iya, sejauh itu ya? Iya, sampai sejauh itu. Oke Bu Ida, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya hasil observasi saya minta dan nanti akan kita lakukan pas obrolan pasca observasi seperti itu ya. Iya. Baik, langsung saja ya Bu Ida ya. Iya. Terima kasih.